Selamat datang di Blaskoy Center dan Blazbird Semarang. Nah oke, hari ini kita agendanya kebetulan kemarin kan habis show di Majalaya. Ada beberapa ikan kita yang dapat prestasi. Nah kebetulan kan saya sempat ngomong bahwa kolam yang isinya ikan SQ, ikan yang pernah juara semua itu kan kurang warna hitam putih. Wah, bener. Nah kebetulan tiga-tiganya kita berangkatin dapat prestasi yang puji Tuhan menurut saya untuk show perdana 3 ekor ini mantap banget. Wah, gitu. Ini baru perdana? Baru perdana semua. Dan ini sebetulnya masih strong sekali. Nah nanti makanya saya sedikit pengen edukasi juga bahwa ikan show itu kita hajar terlalu sering tiap minggu show terus juga itu berbahaya. Buat umur dan jangka panjang itu ikan. Nah makanya kita sekarang kepengen review ikannya, plus kita kepengen edukasi proses-proses dari setelah pulang show sampai masukin ke kolam, proses karantinanya seperti apa sampai masukin ke kolam. Wah, gitu. Mantap. Nah simpelnya begini, 4 ekor ini beberapa hari yang lalu, sekitar 4-5 hari yang lalu, itu kan pulang dari Arena Show Majalaya Bandung. Majalaya. Kita stabilin, kita karantina seperti biasa, kemudian kita cek kesehatannya, kita kasih obat garam segala macam. Intinya obat-obatan itu seperlunya aja yang diperlukan dengan kondisi ikan. Kalau ikannya sehat aja, biasanya saya treatmentnya cukup dengan garam dan pergantian air yang bagus. Intinya seperti itu, karena kan intinya kuncinya di koi itu salah satunya di air. Kalau air kita bagus, tempat karantina kita bagus, standarnya bagus, ikan pengalaman saya umurnya bisa panjang dan juga kesehatannya juga bisa bagus. Gitu. Juga lebih cepat. Juga lebih cepat. Yang penting kan memang kita harus memelihara air itu supaya sebagus mungkin. Nah ini supaya nggak kelamaan, kasihan. Nah ini gini, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Ini Siroginrin, ukuran kemarin sekitar 20 BU. Norma bisa shoot, nanti foto video detailnya kita akan tampilkan ya, ini lokal. Nah kelebihan ikan ini adalah ginrinya ini padat sekali nih. Paling strong. Ya paling strong di antara keempat ini. Ya meskipun dia paling kecil, pattern dia juga proporsionalnya dari kepalanya metir 1, 2, 3, 4 step patahnya ini juga keren sekali. Tuh shining sekali. Makanya kemarin ikan ini langsung dapat basin size C. Kecil udah dapat basin size C ukuran 20 BU. Nah ini teman-teman kemungkinan besar prediksi saya jantan. Karena ngelihat dari suminya udah strong banget, terus kemudian bentuknya sirip juga agak ngelancip. Jadi salah satu ciri-ciri ikan jantan tuh itu. Memang bodi masih halus semua, tapi ini fix jantan, saya yakin sekali jantan. Tapi saya jamin jantan ini bukan nanti jantan yang kurus atau yang jelek. Nah makanya kalau teman-teman yang penasaran, tunggu aja ikan ini makin gede, makin gede, makin gede, tapi ya harganya makin mahal. Pasti dong. Ya, nah ini yang pertama ya. Jadi ini kemarin memang harusnya sih jujur ekspektasi saya bisa champion. Tapi ya kemarin mungkin karena faktor selera atau mungkin lawannya juga lebih bagus, dia hanya dapat di basis size C. Tapi ya, kalau perdana udah dapat kayak gitu ya basis size C ini buat teman-teman ini berarti dia satu level di bawah champion. Oke. Ya, karena kan untuk kriteria di basis size sendiri itu semua juara satu itu diadu.
di kelas 20 BU, di kelas C ada jenis apa aja, nanti teman-teman bisa lihat brosurnya kita tampilin. Jadi ikan kelas C di ukuran 20 sampai 25 BU juara satunya diadu semua. Nah, ketemu best in size 20 BU, 25 BU ada beberapa kriteria diadu lagi. Nah, yang menang dari semua best in size itu naik ke champion. Nah, ikan kita kemarin mentoknya di best in size. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti next kita akan buat video kriteria penilaian show dan apa urutan-urutan juara baik reguler maupun best in size maupun champion, urutannya seperti apa sampai grand champion. Nanti kita satu waktu kita akan bikin vlognya lah supaya teman-teman yang belum pernah ikut show itu ngerti apa aja kelas-kelasnya, apa aja jenis-jenis varietinya itu ya, seperti itu. Nah, kita langsung review kedua. Kedua ini masih lokal juga. Ini Shiro Ginrin juga, dan saya suka sekali ini dia punya suminya yang paling istimewa ini. Karakter suminya strong banget dan dia patternnya ini kayak papan catur, saya sukanya. Tuh. Keren kan? Jadi berpetak-petak. Berpetak-petak. Kemudian fin sirip dayung depan ini moto goronya. Ini bagus sih, enggak full hitam. Nah, ini kalau ini kan tadi masih kanan sama kirinya kan moto goronya nggak terlalu imbang. Nah, kalau ini balance sih, keren banget. Dan ini prediksi saya 90% male juga. Ya, ini kemarin jujur sebetulnya target saya juara 1. Tapi kemarin di kelas 25 BU dia masih dapat juara 3. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya kan intinya kan artinya secara potensial ikan ini sudah berpotensi sekali. Nah, makanya teman-teman kemarin mohon maaf sebelumnya saya mesti ngomong apa adanya bahwa semua orang itu bisa mengklaim ikannya SQ. Tapi kalau kita bukan cuma ngeklaim, tapi kita buktikan di arena show. Artinya kalau memang ikan kita dapat nomor juara, bahkan bisa best in size, bisa champion, ya kan omongan saya nggak cuma saya ngomong tuang, berarti juri pun dan semua juri koi yang di show itu kan juga menilai kualitasnya seperti apa sehingga bisa juara kan. Gitu. Tapi kalau ada orang, Pak itu di sana SQ lebih murah, di sini jual SQ lebih murah, ya monggo. Gitu loh. Saya nggak pernah peduli dengan patokan A, B, kiri, kanan. Pokoknya prinsip saya kalau saya ikannya bagus suka, laku syukur saya jual, nggak pun juga nggak apa-apa gitu, kita gedein terus gitu. Karena kan memang terus terang begini Norma, kadang itu banyak customer yang ekspektasinya atau permintaannya tinggi sekali, tapi mohon maaf budgetnya low sekali. Nah seperti itu kita nggak akan pernah ketemu gitu loh. Saya pernah ngomong kan, saya kepengen punya mobil Mercy, tapi budget saya Avanza atau Xenia gitu loh. Tapi yakin, percaya saya Norma, akan selalu ada orang-orang yang menghargai ikan kita. Dan buktinya memang ikan yang ini nanti ya, nggak percaya, nggak lama, biasanya nggak lama laku. Ikan-ikan yang kualitas seperti ini dan udah terbukti juara, itu nggak lama, itu dia akan ketemu ownernya sendiri. Artinya akan sold sendiri, akan laku sendiri gitu loh. Kita nggak perlu terlalu apa ya, meromoin berlebihan dan segala macam, karena memang ikannya udah bagus. Nah sekali lagi, mau keeping, pakan, air, kolam, dan lain-lain itu faktor tambahan. Paling penting nomor 1 bahan ikan. Ya, nah yang ketiga nih, ini ada satu Shiro import dari Omos Aqua Farm. Ya ini jantan juga. Nah ini jujur kemarin ini sebetulnya saya ini memang sudah agak ragu di bodinya, masih belum terlalu maksimal. Ya tapi saya secara pattern dan skinnya ini suka sekali nih, shining sekali. Tuh, dia punya putih, punya suminya ini meskipun belum terlalu finish, tapi dia karakternya ini bersih gitu loh. Ini jantan juga fix ukuran sekitar 40 BU. Dan ini satu kelas ini, memang sengaja 2 ini kemarin saya tempurin. Nah, nanti akan saya kasih contoh kenapa ikan lokal itu apakah sudah pasti jelek. Nah, kebetulan nanti ini contohnya gitu. Nah, ini kemarin dapat juara 1. Wah. Ya, dapat juara 1 ya. Nah, ini yang terakhir nih, di review aja nih yang paling lama nih. Wah, ini gila banget. Nah, ini best in size-nya kemarin. Wah, mantap. Nah, ini lokal dari Farm Kudus ini. Dan ini ikan ini sangat saya rekomen sekali. Male, tapi kalau Norma lihat bodinya, lihat nih Norma. Kalau dibanding ketiga temennya, wah, ya sama-sama male semua, sama-sama male semua. Tapi ini paling gede, paling bulky, dan saya suka sekali ini bentuk kepalanya sama jitainya ini atau hamnya ini, punuknya ini, itu tebal banget ini. Ya, ingat ini kondisi puasa semua, seminggu lebih, habis pulang sio juga puasa, dan dia body nggak ada drop-dropnya sama sekali. Ya, kalau ngelihat anatomi seperti ini, terjeleknya amit-amitnya ikan ini 60 cm pasti saya yakin tembus, garansi. Ya, itu. Nah, tinggal sekali lagi teman-teman, memang kalau di Blaze Koi itu alirannya bukan aliran yang ngegrowth ikan untuk pertumbuhan atau gedenya yang cepat-cepat. Tapi yang kita prioritaskan adalah kualitasnya. Artinya jangan sampai ikan nambah besar, tapi kualitas tambah drop. Itu loh. Bisa ya, bisa dong. Ya tergantung teknik keeping dan bahan ikan juga sekali lagi. Tapi kalau kita sistemnya adalah kita makan secukupnya, kita makan seperlunya dengan air dan pakan yang terbaik, dengan bahan ikan yang terbaik, otomatis ikan nambah besar, kualitasnya juga harus nambah bagus. Minimal tetap. Gitu loh, mudah nggak maksudnya? Kalau udah bagus, minimal nambah gede juga dia tetap bagus.
Jangan nambah gede tapi nambah jelek. Nah, seperti itu kan dia juga sayang gitu. Tapi itu juga bisa ya, Koy? Tambah gede. Bisa. Kualitas Dan makin drop itu bisa. sebagian besar jujur rata-rata banyak ikan yang seperti itu. Satu memang kata bahan ikannya, yang kedua memang karena teknik keepingnya. Biasanya itu tipe-tipe penghobi koi yang kepengen sekali ikannya cepat besar, puspakan, kasih makan terlalu banyak dengan harapan ikannya cepat jumbo, malah bodinya rusak, perutnya turun, malah akhirnya kualitasnya turun, akhirnya sakit dan segala macam, filternya nggak kuat. Nah, itu kan banyak faktor. Malah jadi... Ya, di kita makan paling sehari maksimal 2 kali sampai 3 kali. Itu pun terus terang komposisi pakan kita untuk ikan di bawah 50 cm itu 70% itu saya banyakin di color sama di wejem. 30% di high. Nah, nanti kapan kita bikin video khusus teknik kasih makan yang kita lakukan. Sekali lagi, saya nggak ngomong yang saya paling benar, enggak, tapi itu yang kita lakukan. Ya, dan terbukti dari kolam angka 8 ini adalah kolam sortir awal saya. Nanti kita akan review itu. Nah, sampai sekarang berarti ikan yang dari situ tadinya 0, belum prestasi apa-apa, bahkan dari bahan ikan itu belum jadi. Saya ngelihat catatan kemarin yang juara Best in Size dan lain-lain itu totalnya sudah 58 ekor. 58. Dari 0. Dari 0 ya, sekali lagi ya, bukan saya belikan jadi ya. Nah, itu yang menjadi catatan penting teman-teman. Kalau kita beli ikan yang sudah jadi, udah prestasi apalagi jumbo, teman-teman harus siapin budget yang lebih tinggi pasti. Gitu. Tapi ikan yang kita sioin ini rata-rata saya dapat belum prestasi, bahan, masih prospek, masih sisa finishing, segala macam seperti itu. Nah, Best in Size berarti total kemarin ada 3 tambah ini 4, 6, championnya baru 2. Ya, tapi itu baru ngomong kolam yang sejak kolam ini angka 8 berarti 3 bulan loh. 3 bulan loh. Kalau yang dulu-dulu sebelum kita bikin channel YouTube nggak ngitung saya sampai yang Jepang ya. Intinya sih kita pasti akan ngasih yang terbaik dan akan mengupayakan yang terbaik untuk customer lah seperti itu. Ini rencana mau dipindah kemana ini? Kita pindah ke kolam bulat. Nah, yang ikan juara, khusus para juara. Yuk. Let's go. Nah, oke, sekarang kita sudah ada di kolam angka bulat. Memang kolam ini saya khususkan untuk ikan-ikan baik lokal maupun import yang minimal prestasinya paling jelek juara 3. Ya, sekali lagi saya tidak pernah memetakkan atau memisahkan ikan berdasarkan mereknya. Tapi ya, yang penting kualitasnya. Asal kualitasnya bagus dan potensinya bisa bagus. Terbukti ini ada beberapa ikan lokal di sini, usia juga masih rata-rata 1 tahunan lebih sedikit. Sudah ada yang 45 PU, udah ada yang 40 up. Nanti kita review ada satu Kawakudoitsu itu saya keeping dari 30-an cm, sekarang 45 PU dan makin bagus. Tuh. Itu catatannya ya, jangan kita tambah gede, tambah jelek gitu loh. Itu sih udah biasa. Nah, biasakan teman-teman sebelum ada ikan baru masuk itu udah melalui proses karantina. Kolam ini puasa 1 hari sebelumnya minimal. Ya, supaya tujuannya apa? Supaya airnya kualitasnya bagus, amoniaknya rendah, nitritnya rendah dan segala macam. Sehingga untuk ikan baru yang baru masuk itu dia bisa cepat adaptasi dan bisa matcher dengan habitat yang ada di kolam ini. Ya, yuk kita sekarang masukin ya. Ini dibantu Mas Gendon sama Soin. Ganteng, pakai kacamata dia. Keren itu. Pada silau juga enggak. Ya. Ini udah laku belum kok? Ini kalau ini nggak tahu nih, kayaknya sudah ada yang inden nih. Nah, cuman nggak tahu tuh udah di deal beneran atau belum. Ini silogini yang Best in Size ya, ukuran 20 PU. Oh, di PK ini sekalian kita pengecekan teman-teman, apakah ada luka, apakah ada sirip-sirip yang ibaratnya kasar segala macam. Cus. Oke. Nah, ini silogini yang kedua 25 PU. Ini kemarin juara 3, masih belum maksimal. Oke. Sip, mantap, sehat-sehat, makin bagus, makin gede. Semoga nanti next show prestasinya bisa lebih bagus. Ini yang ketiga, ukuran 40 BU, kemarin first prize, juara 1. Ya. Set. Jantan semua 4-4-nya kemungkinan. Nah, kenapa saya suka ikan jantan? Karena untuk jangka panjang saya nggak pusing mikirin gendong telur, perut turun dan segala macam gitu. Tapi saya pilih jantan-jantan yang dengan anatomi yang pilihan. Nah, ini yang kemarin Best in Size C 40 BU, nyaris champion nih, kalah suara dengan Aigurumu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Wes, sip. Sehat-sehat terus, panjang umur. Nah, ini Norma bisa lihat nih, sekarang sudah ada warna hitam putih. Nah, itu tadi yang saya pernah bilang bahwa pemilihan ikan koi untuk kolam kita ini juga penting. Ini merahnya udah bagus-bagus nih, yang di sini ada Kohaku, ada Fujaku, ada Goshiki.
ya kan. Nah, yang warna hitam putihnya memang kurang kan, baru 4 ini tadi, yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya ada, kalau ingat ada Beko yang pernah selalu juara 1 dan selalu best in size itu, ada Beko yang juara 1 2 kali, ada Siro yang pernah juara 1 juga, itu kan udah laku semua. Jadi kosong yang warna hitam putih, makanya saya terus huntingnya juga yang warna hitam putih. Nah teman-teman, itu tadi kegiatan dari kita, dan ini Blaze Koi dan Blaze Bird Center yang kedua ini sudah resmi dibuka, artinya sudah semua fasilitas sudah hampir selesai, tinggal perapian dikit-dikit aja. Nah buat mungkin teman-teman yang Semarang dan sekitarnya, bahkan luar kota atau luar pulau pun, kalau yang memang mau mampir, visit, kepengen lihat fasilitas kita seperti apa, kualitas kolam kita seperti apa, kualitas ikan kita seperti apa, kualitas treatment dan karantina dan fasilitas kita di showroom seperti apa, kita welcome sekali. Yang penting appointment dulu. Seperti ini. Ya, karena itu sebetulnya teman-teman tips aja, salah satu kita memilih untuk memutuskan beli ikan koi, kita mesti ngelihat dealernya juga atau sellernya. Karena banyak yang kasus di NB itu yang penipuan, yang apa, bukan hanya cuma penipuan sih sebetulnya, kadang banyak yang teman-teman, maaf nih, tempat karantinanya atau seller yang tempat karantina atau fasilitasnya nggak maksimal, sehingga ikan-ikan yang dikirim dikhawatirin secara kesehatan dan lain-lain juga nggak maksimal. Akhirnya beli, akhirnya malah problem gitu ya. Tapi intinya kita do the best lah ya. Oke, jangan lupa dukung terus dan tonton terus video-video dari kami. Terima kasih yang sudah terus menonton dan mendukung. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.